إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته المطيعين المجاهدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم فإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, kita senantiasa melihat bagaimana dalam sejarah tersebut kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Sebagaimana kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang akhir hayat hidupnya, menjelang sakratul maut, dalam keadaan nazar, yang diucapkan beliau adalah ummati ummati ummati. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dibangkitkan, ketika hari berbangkit, Allah lebih dulu membangkitkan daripada manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Ketika Rasulullah dibangkitkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, hari apakah ini?" Maka Jibril menjawab, "Ini hari berbangkit." Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanyakan bukan anaknya, istrinya maupun sahabat-sahabatnya, tapi ummati, di mana umatku? Inilah kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Bahkan Allah juga tegas dalam surat At-Taubah, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, terasa berat olehnya penderitaan kalian, menginginkan keimanan dan keselamatan, sangat penyayang, penyantun buat diri kita. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana respon kita kepada Rasulullah sebagai umatnya? Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan pengakuan kita terhadap Rasulullah itu baru sebatas lisan. Bal sahabat lihat bagaimana Umar bin Khattab. Di dalam sejarah beliau adalah pemuda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau dimasukkan ke dalam surga. Beliau melihat sebuah istana yang megah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, istana siapa ini?" Jibril menjawab, "Ini istana buat pemuda Quraisy." Rasulullah tersenyum. Rasulullah mengira itu adalah istana buat dirinya karena Rasulullah seorang pemuda Quraisy. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah istana itu buatku?" "La," kata daripada Jibril, "istana ini buat sahabatmu Umar bin Khattab." Masya Allah.
Tapi lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia bersama dengan Umar bin Khattab, ketika Umar memegang tangan ketika Rasulullah memegang tangan Umar, ketika itu Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, melainkan diriku sendiri." Maka Rasul menjawab, "La, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya imanmu belum sempurna wahai Umar sebelum aku lebih kau cintai dari segala sesuatu, bahkan dirimu sendiri." Maka Umar menjawab saat itu, "Wahai Rasulullah, saat ini engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan diriku sendiri ya Rasulullah." Di situ Rasul menjawab, "Saat ini imanmu sempurna." Saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pelecehan buat orang-orang yang kufur. Rasulullah dihina, kehormatan Rasulullah diinjak-injak. Lalu bagaimana sikap kita sebagai umat muslim? Sikap kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini melihat Rasulullah dihina, diam. Kenapa hari ini kita diam? Karena memang kecintaan kita kepada Rasulullah itu berkurang. Kecintaan kita kepada Rasulullah itu jauh. Tapi kalau kita melihat anak-anak kita dihina, orang tua kita diinjak-injak kehormatannya, maka tanpa ada waktu mereka langsung lapor ke polisi. Inilah sikap kita sebagai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum." Di antara salah seseorang itu tidak dikatakan sempurna imannya, hatta akuna habba ilaihi, sampai aku lebih ia cintai, min waladihi, dari anak-anaknya, wa walidihi, dari orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Artinya ketika engkau masih mencintai anak-anak kalian, istri-istri kalian, orang tua kalian, manusia seluruhnya, melebihi kecintaannya daripada terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan beriman. Umar saja tidak dikatakan sempurna imannya, walaupun beliau mengatakan, "Wahai Rasul, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, melainkan diriku sendiri." La, kata Rasulullah, imanmu belum sempurna. Tapi kalau ada orang yang mencintai manusia, mencintai anak-anaknya, mencintai istrinya, mencintai orang tuanya, melebihi kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh kecintaan kalian terhadap Rasulullah, tidak dikatakan beriman. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman kalian sebelum Rasulullah lebih dicintai daripada anak-anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Hari ini Rasulullah dihina, kita diam. Hari ini Rasulullah diinjak-injak, kita diam. Kita datang ke rumah Allah dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah. Di dalam tasyahud kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar gak dari hatinya? Jangan-jangan kita datang ke rumah Allah, lalu kita bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad adalah Rasul Allah, itu dusta hanya dari lisan saja. Kita tidak mampu membela kehormatan harga diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi hari ini banyak orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik menghina Rasulullah karena perilaku kalian jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita datang ke rumah Allah, ya ramai-ramai, kita sholat berjamaah. Tapi mana suara kalian? Di mana tingkah laku, pola pikir kalian? Kita tasyahud menyebut Rasulullah sehari 5 kali. Tanpa tasyahud batal sholat kita, karena itu rukun sholat. Tapi benar gak kita mengucapkannya? Ada keyakinan dalam hati. Kita meninggal pun tidak menyebut daripada salah satu nama dalam syahadat ini, batal, tidak masuk surga. Man mata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramallahu ilan nar. Barang siapa yang bermati lalu dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah,
Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi, benar-benar dari dalam hatinya, illa haramallahu ila nar, kecuali Allah haramkan atasnya api neraka. Ini kalau akhir hayat kita menyebut syahadat. Tapi di mana bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat, ada seorang artis, anaknya menjadi celaan, hinaan di medsos. Artis ini langsung lapor ke polisi. Karena apa? Karena orang ini menghina harga diri anaknya. Kecintaan terhadap anaknya luar biasa. Tapi hari ini kecintaan kita terhadap Rasulullah bagaimana? Jangan-jangan cinta kita kepada Allah dan Rasul itu bias, tidak pernah masuk dalam hati. Syahadat yang kita ucapkan baru hanya sebatas lisan saja, tidak masuk ke dalam hati. Jangan-jangan kita meninggal gak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Karena hari ini kita diam melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan ketika kau mampu mengucapkannya surga, tapi engkau diam diri. Lihat para sahabat, kecintaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubaib, sahabat Nabi, beliau ditangkap oleh orang Quraisy. Beliau disalib, ditelanjangi daripada bajunya. Setiap orang Quraisy datang ke tubuh daripada Hubaib sambil membawa pisau, sambil membawa pedang. Dia berkata di hadapan Hubaib sambil mencela, sambil memperolok-olok Hubaib, "Ya Hubaib, maukah posisimu diganti oleh Muhammad? Engkau bisa pulang, engkau bercanda dengan anak istrimu." Hubaib yang saat itu menunduk sambil disayat sedikit-sedikit daripada dagingnya sampai terlihat tulangnya. Saat itu langsung mendongakkan kepala dan memelototkan matanya. Apa yang kau katakan? Engkau ingin mempertaruhkan aku dengan Rasulullah agar mengganti posisiku? Demi Allah, aku tidak ridho. Kalau seandainya Rasul pun tertusuk duri, aku tidak ridho. Lebih baik engkau mencincang-cincang tubuhku sampai habis daripada dagingku, terlihat tulangku. Itu lebih aku sukai daripada aku melihat Rasulullah sengsara. Ini sahabat Hubaib. Sampai beliau syahid dalam keadaan tulangnya terlihat karena dicapik-capik, disayat dagingnya oleh orang-orang Quraisy. Tapi beliau tidak mau. Ketika ada orang Quraisy menyebut Muhammad untuk menggantikan Hubaib, Hubaib tidak ridho. Hubaib tidak mau. Hubaib benar-benar cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta para sahabat. Lalu bagaimana dengan diri kita? Hari ini Rasulullah dihina, diinjak-injak harga dirinya. Ada dua perkara yang harus kita lakukan. Kalau dalam kondisi tidak perang, lihat ketika Rasulullah dihina oleh orang Yahudi, dia melaknat Rasulullah dengan kematian. Aisyah yang mendengar menjawab dengan laknatnya, "Mudah-mudahan Allah juga melaknatmu dengan kematian, wahai Yahudi." Rasulullah mendengar laknat Aisyah kepada Yahudi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, rendahkan suaramu. Jangan kau balas celaan dia dengan celaan." Apa kata Sayyidah Aisyah? "Wahai Rasulullah, apa kau tidak mendengar celaannya?" Rasul menjawab, "Wahai Aisyah, apa kau juga tidak mendengar apa yang kau ucapkan?" Dalam kondisi damai, Islam sudah menjalankan daripada sebuah syariatnya dalam sebuah sistem bernegara. Ketika Rasulullah dihina, beliau menyuruh untuk bersabar. Bersabar. Tapi ketika musim perang, ketika terjadi peperangan, lihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau dalam keadaan perang Khandaq. Ketika perang Parit, Rasulullah dengan para sahabat itu terkurung di Madinah Al-Munawwarah. Lalu orang-orang Quraisy mengepungnya berhari-hari. Ketika itu orang Quraisy tidak sabar lalu turun ke Parit dan berkata, "Wahai Muhammad, ayo kita perang tanding 1 lawan 1. Ketika itu Ali dan Umar turun, dicegah oleh Rasulullah SAW. "Wahai Ali, wahai Umar, sabar." Teriak lagi orang Quraisy, "Wahai Muhammad, apa kau tidak berani untuk melawanku 1 lawan 1? Ali marah, Umar marah. Ketika itu Rasulullah menyebut kepada para sahabat, "Sabar,
Tapi ketika orang Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, kau pengecut, di mana keberanianmu, di mana janji Tuhanmu? Katanya ketika engkau mati, katanya syahid dimasukkan dalam surga. Di situ orang Quraisy mengolok-olok Allah dan Rasulnya. Saat itu mengatakan Rasulullah kepada Ali dan Umar, wahai Ali, saat ini turunlah, hadapi mereka yang telah menghina Allah dan Rasulnya. Ali loncat ke dalam parit melawan orang Quraisy. Dan saat itu Ali membelah daripada tubuh orang-orang Quraisy ini yang telah menghina Allah dan Rasulnya. Ini ijahul muslimin. Ini kehormatan Islam. Harga diri kalian itu ada dalam tauhid kalian, ada dalam nabi kalian. Ketika nabi kalian diolok-olok, ketika nabi kalian dihina, di mana kehormatan kalian sebagai umatnya? Kalian dicintai oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Di akhirat ketika Rasul dibangkitkan, yang disebut adalah kalian sebagai umatnya. Bukan Fatimah Az-Zahra, bukan Khadijah, bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar, bukan Ali, tapi disebut kita semua. Kecintaan Rasulullah kepada kita sangat luar biasa. Lalu bagaimana respon kita? Hari ini bukan musim perang, bukan dalam keadaan perang. Kalau begitu, maka jalankan semua apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang-orang kafir tidak pernah membuka Al-Qur'anul Karim, tidak pernah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat Islam itu dari tingkah laku kita sebagai umat muslim. Kalau perilaku kita jauh dari nilai syariat, kalau perilaku kita jauh dari sunnah Nabi, mereka akan melihat, oh ini Islam, oh ini Islam. Karena perilaku kita lah sebagai umat muslim kadang jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau ditanya, jawablah dalam hati kita masing-masing. Sunnah-sunnah Rasulullah apakah kita sudah kerjakan? Saum Senin Kamis, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Salat tahajud, salat duha, baca Quran. Setiap bulannya kita khatam Quran, mengajarkan anak-anak tentang syariat Allah, tentang Quranul Karim. Itu pun kadang jauh. Kita malas, kita tidak mau menjalankan ibadah-ibadah yang sudah benar-benar dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin dilihat oleh orang-orang di luar daripada agama Islam, tunjukkan akhlak-akhlak yang sudah diperintahkan Allah melalui apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjalankan sunnah-sunnah Rasul, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak sedikit di antara mereka pasti akan mendapat hidayah, karena begitu baiknya akhlak seorang muslim. Mudah-mudahan kedepannya kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan apa yang sudah dicontohkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita senantiasa benar-benar menjaga Islam itu dari akhlak kita. Bukan sekedar kita teriak-teriak membela Islam, tapi akhlak kita jauh dari nilai Islam, maka itu sebuah kedustaan. Jalankan semua apa yang diperintahkan dalam kehidupan kita. Setidaknya diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Artinya jadikan keluarga kita, dalam rumah tangga kita bernuansa Islami, menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika kita sudah mampu menerapkan nilai-nilai syariat Allah dalam kehidupan berkeluarga kita, insyaallah kita pun akan mampu membawanya terhadap tetangga kita, bahkan ruang lingkup masyarakat yang ada di sekitarnya, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.